Ini Tuhan kami mengucap syukur. Engkau masih mengaruniakan nafas kehidupan bagi kami. Dan di saat ini melalui Zoom kami mau belajar firman-Mu. Mampukan kami Tuhan dengan rendah hati mau menerima firman-Mu yang akan menjadi bagian hidup kami. Tolong hamba dalam menyampaikannya ya Tuhan. Urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, ketika hamba menyampaikannya, kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu. Salam Bu Feni, salam. Selamat pagi, puji Tuhan kita masih dibangunkan memasuki hari yang baru, menikmati berkat baru dari Tuhan di pagi hari ini. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Saya telah pilih dari dua kitab. Yang pertama dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 5. 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Firman Tuhan bunyinya, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bagian yang kedua dari Efesus pasal 6 ayat 4. Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin atas kedua ayat firman Tuhan yang saya sudah baca bagi kita sekalian Bapak Ibu. Dan dari dua ayat firman Tuhan ini kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu memperkuat benteng iman anak. Memperkuat benteng iman anak. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita berbicara banyak tentang hal ini atau tentang memperkuat benteng iman anak, saya pikir di antara kita, di antara Bapak Ibu, ada yang lebih berkompeten dibanding saya. Namun panggilan ini atau hati ini terpanggil untuk menyampaikan karena melihat sikon sekarang tentang bagaimana kehidupan yang sangat berpengaruh besar bagi anak-anak kita melihat kondisi sekarang ini. Jadi sekali lagi banyak di antara kita yang lebih berkompeten dari segi banyak hal, dari segi usia, dari segi pengalaman. Tentunya Bapak Ibu ada yang lebih senior daripada saya, karena bahkan sudah ada di antara Bapak Ibu yang sudah jadi opa oma, bukan hanya Bapak Ibu saja tapi sudah jadi opa oma. Namun Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, ya alangkah lebih baiknya kalau kita berbagi pengetahuan, alangkah lebih baiknya kalau kita berbagi pengalaman yang akan semakin memperkaya kita dalam tanggung jawab sebagai orang tua atau sebagai opa oma untuk membentengi iman anak kita, entah itu anak kandung kita atau keturunan darah daging kita, entah itu anak asuh kita atau anak rohani kita dalam suatu komunitas atau bahkan juga bagi anak bangsa ini yang kita cintai. Nah, beranjak dari teks firman Tuhan yang saya sudah bacakan bagi kita itu mengingatkan kita tentang sebuah keluarga, yaitu keluarga Nenek Lois yang mana dia betul-betul berusaha untuk terus memperkuat benteng iman keturunannya dari Eunike turun lagi kepada Timotius dan bahkan selanjutnya ya. Sangat-sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang tua kandung atau orang tua asuh, orang tua rohani, untuk memperkuat benteng iman anak-anak kita, generasi kita selanjutnya. Ya, bukan hanya eh, kita sendiri yang perlu memperkuat benteng iman kita, tapi keturunan kita selanjutnya.
yang perlu kita didik, yang perlu kita ajari. Jelas sekali firman Tuhan yang saya sudah bacakan di kitab Efesus tadi bahwa didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kalau di sana berbicara tentang bapak-bapak, ya itu dalam konteksnya di sana. Di sana pada zamannya dahulu ya, bapak-bapak yang sangat-sangat berperan untuk mendidik anak-anak. Tapi sekarang tidak kita lagi berbicara tentang bapak-bapak saja. Kita semua selaku orang tua dituntut untuk mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tentu tujuannya adalah untuk memperkuat benteng iman anak-anak kita. Tak tersembunyi lagi di depan kita Bapak Ibu dunia sekarang ini bahwa terlalu banyak tantangan iman baik bagi diri kita sendiri apalagi bagi anak-anak kita. Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini yang kata orang yang memang betul banyak yang berkembang tapi edan juga berkembang ya, edan juga berkembang ya. Pemahaman yang tidak baik juga berkembang, sikap dan moral juga semakin bobrok. Sebab itulah perlu kita semakin memperkuat benteng iman anak-anak kita. Sekali lagi berbicara tentang anak ini bukan anak kandung saja tapi orang-orang di sekitar kita, anak-anak yang ada di sekitar kita. Dan tentunya ini bukan hanya tugas gereja saja, tapi tugas kita semua terutama di dalam keluarga. Tuhan memerintahkan kita sebagai orang tua untuk mengajari anak kita secara berulang-ulang seperti yang dijelaskan firman Tuhan dalam kitab Ulangan ya. Mengajarnya ketika kita duduk bersama dalam perjalanan, ketika kita berbaring atau dimanapun, itu bisa menjadi kesempatan baik bagi kita selaku orang tua untuk memperkuat benteng anak kita. Kalau kita lihat keadaan sekarang ini Bapak Ibu sangat-sangat mengancam pertumbuhan iman anak-anak kita. Sebab itu benteng iman anak kita itu perlu diperkuat. Dan salah satunya yaitu ketika kita selaku orang tua memperlihatkan keteladanan dalam hal berdoa, memperlihatkan keteladanan dalam hal baca firman, memperlihatkan keteladanan dalam hal beribadah, bahkan memperlihatkan keteladanan dalam hal mengampuni. Ketika ada orang yang menyakiti kita, ya kita mengampuni, menjadi teladan bagi anak kita dalam hal mengandalkan Tuhan, supaya mereka melihat keteladanan itu pada diri kita tentang bagaimana kita selaku orang tua untuk berusaha kokoh di dalam iman dalam menghadapi tantangan zaman sekarang ini. Tentu kita semua sudah tahu dan sepakat bahwasanya anak-anak kita itu belajar lebih baik, lebih banyak dalam hal melihat, meniru daripada sebatas mendengar saja. Sebab itu kita selaku orang tua sangat penting untuk memperlihatkan dan meneladankan tentang hidup yang takut akan Tuhan untuk menuntun mereka makin bertumbuh kuat dan kokoh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sehingga di dalam kehidupan keluarga kita dan dalam kehidupan anak-anak kita, kita bimbing mereka makin hari makin memiliki benteng iman yang kuat, menghadapi berbagai macam ancaman iman, menghadapi berbagai macam tantangan iman yang diperhadapkan kepada mereka saat ini. Tentu tidaklah asing, kita sudah dengarkan di telinga, di sekolah-sekolah, bukan hanya SMA, tapi SMP, bahkan SD sekalipun. Mereka banyak mengalami tantangan-tantangan iman, entah itu bullying kah, dan berbagai macam jenis perlakuan-perlakuan yang sebenarnya itu menjadi tantangan iman bagi anak-anak kita. Mungkin kita masing-masing mendengarkan keluhan-keluhan anak-anak kita ketika pulang sekolah, mereka diperlakukan seperti apa oleh teman-temannya. Maka bagaimana sikap kita menghadapi seperti itu? Ada di telinga kita atau kita dengar, kita lihat derita tentang bagaimana anak-anak yang pada akhirnya mengakhiri dirinya sendiri, mengakhiri hidupnya sendiri hanya karena perlakuan yang tidak baik mereka dapatkan dari teman-temannya. Ya, itu bisa terjadi karena iman mereka tidak kuat. Benteng perlawanan atau benteng iman mereka lemah.
Sebab itu menjadi poin penting dalam kehidupan kita sekarang bahwa orang tua adalah pendidik iman yang pertama dan terutama bagi anak-anak kita. Saya biasa menyampaikan kepada ibu-ibu bahwasanya anak kita itu kita bisa didik sejak dari kandungan mulai 4 bulan. Kita sudah bisa ajak mereka untuk berdoa. Ya apalagi kalau sudah lahir kita ajak dia untuk bernyanyi dan berdoa kepada Tuhan. Dan tentu terlalu banyak lagi cara-cara yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, sebagai pendidik yang pertama dan terutama di dalam keluarga. Benteng iman itu tentunya dibangun melalui pengajaran firman Tuhan yang konsisten sehingga mereka terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Dan terpenting juga bahwa keteladanan hidup orang tua dalam memperkuat iman anak-anak kita itu lebih daripada sekedar nasihat. Ada yang mereka lihat, contoh yang kita sampaikan itu mereka lihat pada diri kita. Sehingga tidak sekedar nasihat saja yang kita bisa sampaikan. Kita semua, saya yakin kita semua menjadi penasihat-penasihat bagi anak cucu kita atau bahkan bagi orang lain. Tapi lebih dari sebuah nasihat, yang terpenting adalah keteladanan hidup karena keluarga itu menjadi pusat Kristus untuk melahirkan generasi yang takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Kita tidak bisa mempercayakan cukup kepada gereja saja atau kepada gurunya di sekolah saja, tapi terutama di dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Jangan sampai seiring dengan perkembangan dunia yang semakin edan sekarang, ya boleh saya katakan begitu, kita lengah sehingga semakin banyaklah terjadi pergeseran-pergeseran nilai dan itu nampak sekali ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa menutup mata untuk hal itu bahwa banyak pergeseran-pergeseran nilai yang terjadi sekarang akibat perkembangan dunia yang semakin pesat. Namun satu hal yang harus kita perjuangkan yang tidak boleh bergeser adalah pergeseran nilai iman kepada Tuhan Yesus. Saya mengangkat tema ini Bapak Ibu karena saya melihat ada dua hal paling kurang, sebenarnya banyak hal ya, tapi ada dua hal yang di sekitar kita saat ini sedang terjadi yang uh, memanggil kita untuk betul-betul harus memperkuat iman anak-anak kita. Mungkin satu hal yang pertama yaitu melalui game. Mungkin kita lihat anak-anak kita begitu senang, tertawa bersama dengan teman-temannya ketika mereka main game apapun itu. Tetapi kenyataannya di sana ada satu poin penting bahwa sesungguhnya kesempatan untuk memperkuat iman mereka, membentengi diri mereka akan berkurang ketika mereka lebih banyak bermain game. Ya, mungkin salah satu yang sudah mulai diviralkan sekarang ya adalah game yang namanya Roblox. Minggu lalu atau 2 minggu lalu saya ikut kegiatan diskusi panel dan di situ dibahas tentang kegiatan anak-anak sekarang, kecintaan anak-anak sekarang dengan game Roblox, Bapak Ibu. Ya, satu pemateri yang memberikan materi bagi kami yaitu dari Densus 88 dan mereka mengungkapkan fakta-fakta di lapangan, banyak fakta di lapangan yang berkaitan dengan Roblox ini sangat-sangat memprihatinkan. Saya lihat kami di sini anak-anak sekolah minggu banyak yang cinta dengan game itu karena mereka bermain secara berkelompok walaupun mungkin di rumahnya atau mereka berkumpul di pastori. Saya biarkan karena saya memang belum tahu tentang hal itu, tapi setelah saya mengikuti diskusi panel, waktu itu kami dari FKUB Provinsi Papua Selatan berkumpul dan mengikuti kegiatan diskusi panel itu. Sekali lagi salah satu pematerinya adalah dari Densus 88 dan sudah menemukan kasus-kasus di lapangan tentang dampak buruk dari permainan games Roblox ini ya.
Dunia anak sekarang ya tentunya dunia bermain, kita tahu, tapi jangan sampai hal ini tidak kita waspadai karena di dalamnya terselip hal-hal yang membawa dampak yang sangat-sangat buruk bagi perkembangan bukan hanya moralitas tetapi terlebih masalah iman. Mungkin nanti saya akan sharing tentang hal ini, saya tidak jelaskan sekarangnya, tapi setelah ini kita akan sharing tentang hal ini, saya akan bahas lebih lanjut atau saya akan memperkenalkan lebih lanjut tentang hal ini. Dan hal yang kedua adalah tentang ajaran sesat. Kami di Merauke, saya sudah sampaikan di beberapa waktu yang lalu, kami di Merauke, ajaran sesat sudah mulai merambah Bapak Ibu. Kita tahu bahwa ya ajaran itu tidak bisa kita hentikan karena memang sudah tertulis dalam firman Tuhan. Sikap kita adalah mewaspadai. Saya teringat Bapak Ibu di tahun yang lalu ya kalau tidak salah, ketika kita berada di dalam kegiatan seperti ini di Zoom Women, mungkin masih ada di antara kita yang ingat di Zoom Women, ternyata salah satu ada satu bapak yang masuk yang kita belum kenal sama sekali. Mungkin ibu-ibu masih ingat. Ada satu bapak yang masuk yang memang betul-betul baru bagi kita bapak ini. Dan ketika kita belajar firman Tuhan, seolah-olah beliau menentang apa yang kita sampaikan karena minta maaf dalam tanda kutip, beliau sudah menerima ajaran sesat. Mungkin kita nanti akan bahas juga. Saya akan sampaikan nanti dari mana sumber ajaran itu. Ya. Dan kita tahu ketika kita bimbing, kita arahkan Bapak ini, kita sampaikan bahwa tidak secara kebetulan Bapak masuk di Zoom Women ini karena mungkin Tuhan memanggil Bapak untuk memperbaharui hati dan bahkan pemahaman Bapak tentang kebenaran firman Tuhan. Lalu pada waktu itu beliau bingung dan tidak lama kemudian beliau keluar dari Zoom. Nanti kita bisa bahas juga selanjutnya itu Bapak Ibu. Jadi intinya di sini Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan bahwa memperkuat benteng iman anak itu adalah tanggung jawab dan PR besar bagi kita di zaman sekarang ini, sehingga kita tidak bisa berkata bahwa iman keluarga saya, anak cucu saya sudah kuat. Tetapi menjadi suatu keprihatinan kita sekarang, bagaimana di sekolah, bagaimana dengan anak-anak di sekitar kita, bagaimana dengan anak bangsa kita ini. Di diskusi panel kemarin, kami menyampaikan bagaimana kalau kita adakan gerakan-gerakan ke sekolah, kita bimbing dulu guru-guru, karena memang betul-betul anak-anak kita ini tergila-gila dengan permainan ini sekarang, Bapak Ibu. Kalau tidak tahu kalau di tempat Bapak Ibu, tapi kalau di kami, Roblox ini sangat-sangat dicintai, disukai oleh anak-anak ya. Jadi kami menyampaikan bagaimana kalau entahkah itu pihak kepolisian saja langsung masuk sekolah-sekolah atau guru kita bimbing supaya guru-guru mengajarkannya kepada anak-anak karena biasanya anak-anak kita itu lebih mendengar gurunya, lebih mudah ya mendengar gurunya daripada orang tuanya di rumah-rumah. Dan kami pun di FKUB membahas tentang hal ini bagaimana kita bisa lakukan gerakan-gerakan supaya anak-anak kita tidak terpengaruh. Sekali lagi pembahasan lebih lanjut nanti akan saya sisihkan waktu untuk membahasnya. Mungkin saya akhiri saja bahwasanya memperkuat benteng iman anak-anak kita ini adalah tanggung jawab sebagai hamba Tuhan, tanggung jawab kita sebagai guru, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Itu menjadi PR besar bagi kita sekarang di dunia yang semakin mengalami perkembangan dalam banyak segi, tetapi juga sangat berpengaruh bagi pertumbuhan iman anak kita. Dan kiranya firman Tuhan ini menjadi perenungan terdalam kita saat ini, bahwasanya kita harus mendidik dan menasihati anak kita di dalam firman Tuhan demi memperkuat iman mereka. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat, tapi biar kiranya Roh Kudus-Mu yang akan terus menjelaskannya di dalam hati kami, tentang tanggung jawab kami yang harus kami perhatikan sebagai orang tua, bagi keturunan kami orang tua, bagi anak-anak kami dalam komunitas, bahkan orang tua,
dan bagi anak generasi bangsa ini. Tolonglah kiranya kami ya Bapa, agar kami betul-betul bertanggung jawab untuk mendidik mereka dalam iman sehingga mereka kokoh, kuat dalam iman menghadapi tantangan zaman sekarang ini Bapa. Berkati kami lewat firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Ibu Feni. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bapak. Iya, baik. Terima kasih karena saya pakai headset. Iya, puji Tuhan untuk satu materi yang saya pikir sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, yang diangkat dari teks bagaimana Timotius yang oleh karena iman orang tuanya dan omahnya, Nike dan Lois, ya boleh menjadi pribadi yang imannya boleh kuat di dalam Tuhan, dan itu diangkat sebagai dasar kita hari ini untuk bagaimana bapak-bapak juga orang tua boleh bersikap terhadap anak-anaknya. Saya dibawa Tuhan kepada Yudas, Yudas 1 ayat 23 yang mengatakan rebutlah mereka dari api. Ya, jadi sampai sedemikian militannya sebetulnya kita berebutan anak kita dari api. Ya, artinya sesuatu yang sangat membahayakan, gambarannya sesuatu yang sangat mengerikan sebetulnya. Memang kalau kita lihat perkembangan media komunikasi dan uh, game itu ya hampir tidak bisa kita bersaing. Tapi secara rohani kita bisa melakukannya. Jadi silahkan Bapak Ibu dengan seperti dikatakan Ibu Feni tadi, dari segi umur mungkin kurang, dari segi yang lain, tapi dari segi kalau kita bersekutu begini jadi lengkap pasti. Karena ada masukan dari kiri kanan, dari pendidik, dari orang tua yang punya pengalaman bisa berbagi di tempat ini dalam sharing bersama. Itu kebiasaan kita hari Sabtu ya. Hari Sabtu waktunya untuk kita sharing bagaimana saya memimpin anak-anak, bagaimana saya di keluarga. Silakan Bapak Ibu. Ya, salam Bapak Ibu, Ibu Feni. Terima kasih firman-Nya. Memang itulah dinamika eh, kejahatan yang saat ini sedang berkembang di dunia ya. Dan memang ada yang membuat grand design ini, ada yang menciptakan grand design ini, yaitu ya Lucifer lah ya, antikristus. Jadi, dan itu bukan hanya saat-saat ini, metodenya memang macam-macam yang disebar. Tetapi ketika seorang perempuan dan laki-laki uh, memasuki maligai rumah tangga, memang perlu ada namanya apa namanya konseling pranikah, menyampaikan apa yang terjadi today, apa yang terjadi tomorrow, dan for the next. Nah, jadi memang kejahatan itu sudah dibuat, ya udah di mapping sama mereka si pembuat grand design itu. Nah, firman Tuhan sudah sangat membaku untuk keluarga kita. Sehingga memang betul tadi kata Ibu Penny, seorang ibulah yang akan memonitor keturunannya, anak-anaknya, orang tuanya. Kita nggak bisa melepas tanggung jawab hanya kepada sekolah dan gereja. Nah, karena itu memang kita harus lebih detail terhadap anak. Pengalaman saya bahwa kejahatan demi kejahatan itu sedari dulu tetap ada, Bu Feni. Bahkan dari kecil. Tapi kalau kita keluarga sudah buat platform keluarga, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, kita tuliskan
itu dibuat di pintu-pintu kamar anak-anak maupun di dekat meja makan. Pada saat kita duduk, pada saat kita makan, pada saat kita tidur, kita memang harus menyampaikan. Nah, kelemahannya zaman sekarang, seorang keluarga itu, suami istri, itu malas berkomunikasi terhadap anak. Dan hanya berkomunikasi mengatakan bahasa semua tidak boleh. Tapi dia tidak mengatakan mengapa tidak boleh. Apa akibatnya, apa negatifnya dan apa positifnya. Nah, seorang ibu ya, dia harus banyak berbicara, dia harus banyak bercerita sebab akibat penawaran. Jadi dia harus bicara tuh sistematikanya dari awal, apa tujuan kita hidup, mengapa kita hidup, untuk apa Tuhan memelihara kita. Semua sudah ada dasarnya dalam firman Tuhan. Nasihat-nasihat Amsal, ya, semua sudah ada. Tapi kita sekarang bertanya, kenapa begitu marak kejahatan? Kejahatannya macam-macam. Ya, mereka memang antikristus itu luar biasa untuk menyerang anak-anak Tuhan. Tapi kita orang tua mengatakan hati-hati. Jangan sembarang mendengarkan berita. Berita itu bisa berita menggiurkan kamu, bahkan memotivasi hidupmu, mengatakan kamu hebat, kamu luar biasa. Tapi di balik dia mengatakan kamu hebat, dia itu sedang menjaring kamu untuk menjadi rekan kerjanya yang menyebarkan virus, ya, virus supaya hancur masa depan anak bangsa ini. Karena kenapa? Karena bangsa ini banyak kekayaan alam, banyak kepentingan luar negeri. Luar negeri itu sangat memiliki ambisius untuk bisa mengambil palawija di Indonesia, energi, sumber daya alam. Nah, ini kekayaan ini adalah di pundak kalian untuk masa depan kalian. Pikirkanlah semua itu. Jadi dalam firman Tuhan kita sampaikanlah semuanya. Kita tuliskan bahwa narkoba itu, seperti saya dulu atau anak-anak, saya bikin itu brosur, saya minta dari BNN, brosur gitu ya, sangat Jam 5.40. ada jarum ya, narkoba itu hukumannya mati. Ya. Jadi langsung narkoba itu mematikan. Jangan coba-coba. Walaupun satu kali. Jadi kita harus menuliskan segala sesuatu dan orang tua tidak boleh malas untuk menyampaikan itu. Memang sekarang kita sangat sulit, tapi itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Tapi kembali lagi, barang siapa kita yang memiliki iman yang tangguh, yang menceritakan firman Tuhan kepada keturunan kita, yang membawa anak, menuntun dia, mengajari dan membimbing dia ke arah, ke jalan yang benar, maka dia pasti berpegang teguh. Saya sih melihat pertumbuhan anak saya 3, ya. Puji Tuhan sampai saat ini, walaupun ya tetap masalah itu ada, tapi tetap mereka itu adalah tidak pernah berhenti gereja. Jadi kenapa saya mengatakan dari kecil, gereja itu wajib hukumnya. Itu ditulis itu dalam pintu, dalam meja makan, dimanapun. Jadi zaman dulu banyak sekali tulisan-tulisan saya yang berpesan kepada anak. Kalau udah nyampaikan dalam meja makan, ada tertulis di dalam itu. Narkoba mematikan, ya. Menonton film porno itu tidak baik. Saya sampai katakan, kalau kamu menonton film porno, ya kamu akan birahi. Dan kalau kamu birahi, kamu akan mencari orang melampiaskan. Dan orang tuamu akan cilaka, orang tuamu akan dipenjara, dan kamu akan suram masa depan. Jangan coba-coba. Jadi karena itu memang pertumbuhan keluarga itu nggak mudah, Bu Feni, kita semua. Seorang ibu memang harus banyak bicara. Maka ada dari kecil dikatakan supaya anak rasa penasarannya tinggi. Pada saat anak kecil, ibunya harus mandi telanjang bersama anaknya laki-laki maupun anaknya perempuan. Untuk menjadi apa? Dia mengetahui, oh postur ibu saya seperti ini. Berarti semua perempuan seperti ini. Jadi dia udah melekat dalam pikiran dia. Oh, tidak boleh disentuh, tidak boleh ini. Harus dia apa? Harus dimuliakan ibunya, disayangi. Gitu. Perempuan itu harus disayangi. Sebelum menikah tidak boleh menyentuh-menyentuh.
Itu memang harus kita sampaikan. Nah, game itu adalah produk asing yang untuk menghancurkan anak bangsa. Supaya kalian bodoh, supaya kalian tidak bisa menggali sumber daya alam, supaya kalian tidak punya masa depan, dan supaya kalian masuk neraka. Padahal Tuhan menciptakan kalian adalah kekekalan masuk surga. Nah, apa saja yang harus bisa kalian lakukan? Gereja wajib hukumnya, berdoa tiap pagi, baca firman 1 ayat, setiap Sabtu ibadah keluarga, ya. Minggunya wajib gereja. Nah, kalau anak saya dulu SMA tidak ada membawa HP, tapi zaman sekarang aneh. Dan itu diizinkan, itulah sebabnya kita mengatakan Kementerian Pendidikan, please deh stop handphone, gadget yang membuat rusak. Karena gadget ini banyak sekali di sini tawaran-tawaran yang membuat kita itu rusak. Ya, banyak sekali. Dan itu nggak bisa kita bendung. Nah, maka itu tadi kata Bu Penny, kita yang membekali iman percaya, tapi kita harus menguraikan kepada keturunan kita. Bagaimana cara menghadapi dunia yang sedang tidak baik. Kita sekarang ini bukan dijajah oleh peluru, kita dijajah oleh medsos. Ya, kegiatan-kegiatan yang menggiurkan, ya, kegiatan yang membuat kita ingat ya pemain bola ya, Pak Raffles ya. Siapa namanya itu saya lupa. Karena dia ingin, padahal dia ini udah bagus, ini udah bintang nih. Ya, orang apa itu ya? Jadi lupa saya. Kulitnya sih putih, tapi kayak orang negro gitu. Itu dia dikasih, dia benar-benar bintang di sepak bola itu. Tiba-tiba dia ternyata dicekokin temannya. Narkoba ini bisa membuat kamu ekstra kuat. Nah, narkoba ini namanya Roni Patinasrani, orang Ambon. Roni Patinasrani, orang Ambon. Nah, ternyata itu yang membuat dia mati, Bapak Ibu. Jadi memang sesat, omongan orang itu sesat. Jadi karena itu saya menghimbau buat kita yang punya cucu saya sekalipun, kamu tidak boleh pakai baju pendek-pendek. Kamu perempuan, tidak boleh. Baju tidak boleh terbuka-buka. Jangan ikuti dunia, jangan ikuti model. Ya, karena masa depan kamu masih panjang. Tidak perlu nginep di rumah teman, nggak perlu banyak nongkrong-nongkrong. Jadi sekarang dibuat banyak kegiatan aktivitas gereja. Seperti itu Bapak Ibu. Ini tips sedikit aja ya. Jadi saya walaupun jadi oma, tetap cucu saya itu saya benar-benar intervensi. Apalagi perempuan, laki-laki. Sekarang banyak ya kejahatan seks, karena narkoba dibuat di permen. Bu, hati-hati kita. Sekarang narkoba sudah dalam permen, sudah dalam minuman, sudah dalam kue. Jadi memang back to nature lah. Kita masak di rumah, buat kue sendiri, seperti itu. Itu dari saya berterima kasih tadi Ibu Feni mengingatkan kembali, kita merewind kembali, supaya kita benar-benar berjaga-jaga. Dan itu bukan hanya anak kita ya, kita juga harus berempati, peduli apa yang dilakukan lingkungan kita. Anak-anak kalau kumpul kita boleh tahu ngapain, ya itu harus kita berempati. Karena nggak ada gunanya hanya selamat keluarga kita. Kalau selamat anak-anak bangsa ini minimal 60% ya anak baik, mampu menggali sumber daya alam untuk kekayaan dan kesejahteraan rakyat di Indonesia, termasuk kita. Gereja, hamba Tuhan, semua bisa berjalan baik. Itu dari saya Bu Feni, terima kasih sudah menginspirasi. Iya, sama-sama Ibu. Benar-benar ini sebuah keterpanggilan melihat kondisi kami di sini sekarang, makanya saya mengangkat tema ini. Dan seperti yang saya sudah sampaikan tadi dalam sharing, saya akan sampaikan 2 hal ini. Yang pertama, dari Densus 88 itu dari Jakarta langsung memberikan materi kepada kami itu sangat-sangat miris sekali Bapak Ibu. Sudah ada fakta di lapangan bahwa di Papua, mungkin secara detailnya saya belum sampaikan, di Papua sudah ada yang menjadi korban dari Roblox ini adalah mereka dituntun, digait untuk menjadi anggota entahkah itu ISIS atau teroris dari kegiatan Roblox ini. Dan satu di antara orang 2 anak ini adalah anak pendeta. Ngeri sekali mendengarnya. Saya sangat-sangat tersentak sekali mendengarnya. Ketika dia ditangkap,
ayah ibunya yang pendeta itu menyatakan, bagaimana mungkin anak saya bisa tergiur dengan barang itu, dia tidak pernah ikut kegiatan-kegiatan, dia pulang sekolah ada di kamar, ternyata di kamar itulah Ya, bapak ibunya tidak tahu bahwa sama. dia sedang main Roblox, dia tidak sedang main Roblox, dan ternyata di Roblox ini tidak hanya dicuci otaknya, tapi juga dicekokin dengan, kan di Roblox itu kan ada permain, ayo buka baju, ayo telanjang, tembak dan lain sebagainya. Jadi di sana diajarkan tentang pornografi, di sana diajarkan tentang mutilasi, bagaimana memutilasi orang, dan mereka juga pintar melihat, menjaring siapa di antara anak-anak yang main Roblox yang semangatnya menyala-menyala, yang tidak mau dikalah. Nah, itu sudah yang jadi targetnya atau menjadi korbannya. Secara detailnya mungkin bisa kita, atau mungkin sudah kita lihat ya, sudah mulai viral sekarang. Ada, saya ambil satu file ibu yang sudah berkesaksian tentang hal itu, yang bersuara tolong hentikan permainan ini. Itu yang sangat miris. Jangan sampai anak cucu kita asik main. Jujur saja di sini saya lihat anak-anak kami banyak yang suka tentang permainan Roblox ini, dan saya sudah sampaikan kepada anak-anak kami di sini, kepada ibu-ibu juga, tolong waspadai anak-anak kita di rumah, jangan sampai mereka terus suka dengan barang ini, tapi ternyata rusak moralnya, rusak imannya yang kita tidak tahu, bahkan mereka bisa digait masuk dalam kategori itu tadi yang saya bilang, kan tanda kutip ISIS teroris kah. Yang kedua, menyangkut ajaran sesat, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa mungkin masih ada di antara kita yang ingat ya ibu-ibu, ketika kita women tahun lalu itu ada bapak-bapak yang masuk ya, dan ketika kita berusaha untuk meluruskan pemahamannya, dia ngotot dan bahkan mulai sudah bimbang, sudah mulai bingung, dan tahukah kita, masih ingatkah kita, ternyata bapak itu mendapatkannya dari Korea ya. Dan saat ini di Merauke sudah mulai menyebar. Saya pun masuk. Tapi puji Tuhan, radar ini Tuhan sudah pasang supaya saya bisa tangkap, dan saya sampaikan kepada rekan-rekan yang sudah masuk di dalamnya. Tetap ikut saja di sana, tidak jadi masalah, ikut saja di sana, tapi perkuat iman. Tujuan ikut di sana adalah supaya kita tahu ajaran mereka dan kita pakai sebagai bekal untuk membentengi kekasih-kekasih kita, saudara seiman kita. Mungkin saya ambil contoh. Ketika saya pertama ikut, pemahamannya memang betul-betul halus banget. Bahwa kita harus belajar firman Tuhan, tidak ada yang lain, hanya Alkitab yang menjadi pondasi kehidupan kita. Oke, kita setuju. Tapi setelah masuk pembelajaran berikutnya, beliau mengatakan bahwa Adam dan Hawa sesungguhnya bukanlah manusia pertama. Karena kalau kita mengatakan manusia pertama, baru dengan siapa anak-anaknya menikah? Itu sudah tanda tanya kan? Yang berikut, bumi ini sebenarnya bumi ini sudah sekitar beratus-ratus bahkan berjuta-juta tahun, sehingga kalau kita sesuaikan dengan Alkitab atau kita ambil dasar Alkitab, maka arkeolog akan menertawakan kita. Saya garis bawahi, arkeolog akan menertawakan kita karena bagaimana dengan penemuan fosil-fosil? Itu artinya bahwa mereka lebih mengutamakan pemahaman arkeolog daripada Alkitab sendiri. Dan kemudian dari teman-teman yang lain yang sudah masuk di dalam itu, mereka dapat pemahaman bahwa akan datang Yohanes yang baru dari Korea. Satu garis besar bahwa mereka hanya berdiri atas satu kitab, yaitu Wahyu. Dengan pemahaman bahwa oke lah, kitab-kitab yang sudah terjadi itu sudah berlalu. Tapi yang kedepannya ini untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, satu kitab yang tidak boleh kita lalaikan adalah Wahyu. Sebab itu kita harus belajar tentang Wahyu supaya kita tahu tentang apa yang harus kita lakukan, tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Dan itulah yang menjadi dasar mereka berdiri atas Wahyu. Jadi selama 3 level kali 3 bulan itu khusus untuk belajar Wahyu. Tapi sangat timpang Bapak Ibu ya. Saya pikir kita sepakat sangat timpang kita belajar satu kitab dengan mengabaikan kitab-kitab yang lain.
kita akan berjalan sangat timpang, tidak akan mendapatkan pemahaman yang seutuhnya dari firman Tuhan itu. Dan mereka sudah menyebarkan selembaran-selembaran untuk mengundang diskusi 2-3 orang, itu sudah cukup bagi mereka. Kemudian setelah mungkin banyak-banyak masuk di Zoom, saya pun sudah masuk di dalam Zoom-nya. Tapi sampai saat ini karena saya sibuk, saya tidak banyak ikut di sana. Hanya saya satu pendeta di sana, Bapak Ibu, waktu saya ikut dalam Zoom. Dan cara mereka memberikan rasa tertarik bagi saya adalah ketika di wisuda nanti, Mama Pendeta bisa diwisuda di Indonesia pun bisa diwisuda di Korea dengan dibiayai dan lain-lain banyak caranya untuk menggait saya. Tapi itulah puji Tuhan karena Tuhan memberikan hikmat bagi saya untuk menangkap apa yang menjadi ajaran mereka, walaupun baru sedikit saya tahu, tapi setidaknya itu saya sudah bisa pakai sebagai modal untuk membentengi jemaat bahwa ketika ada undangan-undangan untuk masuk Zoom atau undangan-undangan untuk diskusi selebaran-selebaran, sampaikan ke saya, jangan sampai kalian atau jemaat salah arah, karena ajaran sesat itu betul-betul sudah semakin merambah, bukan hanya ke kita orang tua, tapi kepada anak-anak kita dengan pemahaman-pemahaman yang sangat jauh berbeda dari firman Tuhan. Jangan sampai kita juga, karena saya lihat di Merauke ini ada hamba Tuhan yang ikut. Ada hamba Tuhan dan saya pikir itu menjadi PR buat saya, menjadi PR sekali buat saya bagaimana caranya untuk bisa bertemu dengan hamba Tuhan itu. Bahkan beberapa jemaat yang aktivis gereja sudah banyak yang terlibat di dalamnya. Satu di antaranya, puji Tuhan, boleh kata saya sudah menangkan di dalam Tuhan ya, di dalam Tuhan. Dan dia sudah bisa menerima. Awalnya ketika dia memperkenalkan itu kepada saya, dia katakan sangat bagus Ibu Pendeta, digali sampai di akar-akarnya dan lain sebagainya dia sampaikan. Tapi puji Tuhan setelah saya masuk tidak seperti yang saya pahami seperti itu. Jadi mungkin dua hal ini yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya terlalu banyak ya yang sangat menjadi ancaman bagi anak-anak kita di zaman sekarang ini. Tapi khusus kami di Merauke ada dua hal ini yang sangat-sangat memprihatinkan. Selain daripada narkoba ya, kalau narkoba, aduh sudah dari dulu deh. Narkoba itu, ngisap mem itu, anak-anak yang belum sekolah saja sudah ngisap sampai orang tua ya di sini sekarang. Jadi maaf ya saya akan keluar karena saya harus ke rumah sakit untuk terapi jam 8, ini sudah mau jam 8. Saya harus siap-siap. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika diizinkan saya akan kirimkan video. Tapi sebenarnya video ini sudah ada di Facebook tentang Roblox itu. Bagaimana menyuarakan supaya Roblox itu dihapus, dihentikan. Jika diizinkan saya akan kirim di grup, tapi jika tidak diizinkan saya tidak akan kirimkan Bapak Ibu ya. Ya, Bu Feni. Mungkin sebelum Bu Feni keluar saya bisa tambah dikit, Bu ya. Oke, siap, Bapak. Ya, terima kasih Bu. Ini tema yang sangat menantang, menarik dengan ayat yang cukup jelas ya. Jadi saya mulai dulu dari Timotius itu ya. Jadi Timotius itu dididik dalam lingkungan iman yang berpusat pada pengajaran Alkitab, kitab suci ya, sejak kecil ya. Nah dari ke ibunya dan neneknya Lois, ya kan? Dan mereka adalah itu dididik dalam dua budaya yang berbeda, baik Yahudi maupun Yunani, karena bapaknya Timotius itu orang Yunani, sementara mamanya Eunika dan Lois itu dari Yahudi, tapi mereka berdiaspora di Turki ya, kota Listra yang sekarang Turki. Nah, jadi itu luar biasa, pemahaman itu sangat kental. Jadi Timotius dididik begitu rupa ya dari dua budaya yang berbeda. Ya, menurut asal mereka kan kisah pasal 16 ayat 1 kan Lois dan Eunika itu kan dari Yahudi. Nah, waktu mungkin mereka diaspora di Turki itu yang bertemu dengan bapaknya Timotius itu yang ini. Nah,
Akhirnya kita lihat luar biasa hasil pendidikan mereka itu luar biasa. Pada akhirnya Paulus berjumpa dengan Timotius. Jadi Paulus menjadi bapak rohani yang mendidik dia dan sebagainya. Dan luar biasa Timotius. Dia taat dan sebagainya, tumbuh menjadi pemuda yang rohani, spiritualnya bagus. Lalu Paulus mempercayakan dia untuk memimpin gereja besar, yaitu gereja Efesus. Nah, itu luar biasa itu, luar biasa. Nah, jadi penting banget. Kedua, saya ingin lihat temanya Ibu itu luar biasa. Bagaimana memperkuat benteng iman anak. Ya, memperkuat benteng iman anak artinya proses mendidik, membimbing, dan menanamkan nilai-nilai spiritual keagamaan secara mendalam kepada anak sejak dini. Ya, jadi benteng itu berfungsi sebagai pelindung ya dari serangan luar dan sebagainya. Lalu membangun sistem pertahanan mental dan spiritual di dalam diri anak. Nah, saya melihat ada 3 bagian, 4 ya. 1, melindungi anak dari pengaruh negatif arus zaman yang seperti tadi robot tadi, game tadi. Itu anak-anak tumbuh di era digital yang penuh dengan informasi bebas, budaya asing, dan nilai-nilai yang kadang bertentangan dengan agama. Nah, ini yang iman yang kuat itu berfungsi sebagai penyaring, sebagai filter. Ya otomatis anak tahu mana yang baik dan buruk seperti yang tadi Ibu Anita sudah bilang. Jadi ini pertama. Kedua, membentuk fondasi karakter dan anak itu. Iman bukan sekedar teori, melainkan akar dari perilaku. Jadi memperkuat benteng iman berarti membiasakan anak berbuat jujur, santun, sopan, bertanggung jawab, dan memiliki belas kasihan berdasarkan rasa takut serta cinta kepada Tuhan. Yang ketiga itu ketahanan mental, ya, saat menghadapi masalah, ya. Itu yang hidup tidak selalu berjalan mudah ya Bu ya. Anak kelak akan menghadapi kegagalan, kekecewaan, stres, ya. Dengan benteng iman yang kokoh, anak tidak akan mudah putus asa atau jatuh ke dalam pelarian yang salah. Ya seperti narkoba, tadi Ibu sudah bilang, narkoba atau depresi, karena mereka percaya ada perlindungan dan rencana. Nah, yang keempat itu adalah pembiasaan ibadah sejak dini. Ya, itu penting, itu benteng. Nah, saya kasih kesaksian sedikit tentang anak-anak saya. Jadi, saya punya 3 anak. Waktu dalam kandungan saja, ibunya sudah nyanyikan nyanyian-nyanyian rohani. Ada ibadah segala macam. Baru masih baik di dalam kandungan, tapi sudah dinyanyikan. Ya, bahkan dibacakan firman Tuhan. Karena yang mengerti bahasa itu kan hanya Roh Kudus sama anak. Ya, jadi itu penting. Nah, puji Tuhan. Anak ini, istri saya tadi kan pegawai negeri. Tapi pada akhirnya berhenti. Waktu kami ke Jakarta, saya dari Manado ke Jakarta, saya melihat Jakarta tidak pernah menjanjikan pertumbuhan yang sehat bagi anak-anak kalau dibiarkan begitu. Jadi kami tidak pakai suster untuk ini dan sebagainya. Pembantu rumah tangga iya. Nah, melihat kondisi Jakarta begitu model, akhirnya istri saya berhenti dari pegawai negeri dan khusus mengurus anak-anak. Ya puji Tuhan Ibu. Anak saya 3 sampai hari mereka tumbuh, walaupun ada yang jadi pendeta, tapi mereka jadi pelayan. Ya, si laki-laki pemain musik yang sekarang dipakai oleh GBI. Ya, anak 2 itu walaupun mereka ini tapi melayani. Jadi ketertundukan. Jadi di situ saya melihat bahwa tadi Ibu bilang benar, peran utama orang tua sebagai arsiteknya itu yang penting. Ya. Nah, memang tapi yang lebih banyak kita lihat itu guru ya di sekolah, itu kan guru pasti mengajar. Tapi kita juga orang tua sebagai arsitek bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak. Jadi tergantung anak-anak terpengaruh atau tidak tergantung. Karena apa? Saya selalu pegang 1 Korintus 15 ayat 33. Itu harus jaga, anak harus dijaga di situ. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau bergaul dengan orang-orang yang baik ya jadi baik. Bergaul dengan orang-orang yang tidak baik ya akhirnya nggak jadi baik. Masuk kandang kambing, ya pasti dia mengimbik seperti kambing. Ya itu, jadi larangan terhadap narkoba, apa segala macam seperti tadi wanita bilang, memang kami tanamkan. Ya puji Tuhan, mereka boleh bertumbuh di tengah-tengah kota besar yang Jakarta ini yang bagi saya tidak menjanjikan kesehatan pertumbuhan
iman yang sehat dan sebagainya. Ya, tapi karena peran dari sekolah dan peran orang tua, peran gereja, membuat anak-anak kita itu bisa terbebas dari itu semua. Dan memang anak-anak saya dari awal, saya bilang jangan main game apapun dari kecil. Jadi mungkin anak-anak yang termasuk anak-anak saya, termasuk anak saya, tidak pernah main game-game kayak game apapun. Ya, karena selain walaupun game baik, tapi dia akan membuat dia terbiasa sehingga dia tidak bisa belajar. Ada salah satu jemaat kami dulu, anaknya hanya main game sekolah tidak pernah diajak gereja segala macam. Akhirnya ditumbuh dalam ya orangnya cakap segala macam, pintar. Nah sekarang jadi tukang sapu. Kerja praktis di pertokoan. Karena itu. Jadi terima kasih Bu, Ibu punya renungan pagi hari ini didasarkan firman Tuhan, dua firman Tuhan luar biasa. Ya, memberkati saya secara khusus dan kita semua. Itu Bu, makasih Ibu.